Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari PBL Kelompok 6 dengan proyek aplikasi jual beli parfum berbasis web bernama Senscape. Hari ini kami akan memaparkan capaian proyek kami sejauh ini, mulai dari spesifikasi sistem, implementasi antarmuka, hingga kendala yang kami hadapi dan rencana lanjutan ke depannya. Selanjutnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok saya. Dalam pengerjaan proyek ini, kami dibimbing oleh manajer proyek, Ibu Yeni Rohayati, SSI, MSC. Anggota tim kami terdiri dari saya sendiri, Putri Aulia Anggraini, dengan NIM 33 12 40 10 09. Saya Irene Kristisyati Ranisa Mesir dengan NIM 33 12 40 10 18. Saya Masito Anggina dengan NIM 3312 40 10 02. Dan salah satu rekan kami bernama Maisri Rezeki Panjaitan dengan NIM 33 12 40 10 74 tidak dapat bergabung dengan kami karena ada urusan pribadi yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih lanjut mengenai proyek yang kami kerjakan. Senscape adalah sebuah aplikasi web e-commerce untuk jual beli parfum. Website ini kami bangun untuk menjawab dua permasalahan utama yang kami temukan di pasar parfum saat ini. Yang pertama, banyaknya pilihan parfum tanpa adanya panduan yang jelas bagi pembeli. Yang kedua, sulitnya penjual kecil dalam mengelola produk serta mempromosikan jualan mereka secara digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, mari kita lihat bagaimana sistem ini kami rancang secara menyeluruh. Spesifikasi sistem kami rangkum dalam beberapa bagian utama. Yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang ketiga permodalan sistem, yang keempat desain basis data, dan yang terakhir adalah desain antarmuka pengguna. Kita mulai dari deskripsi umum aplikasi. Senscape merupakan platform e-commerce berbasis web yang secara khusus dirancang untuk menjual produk parfum. Beberapa fitur utamanya adalah yang pertama, pencarian dan filter produk berdasarkan aroma, gender, dan ukuran. Yang kedua, transaksi pembelian lengkap dengan upload bukti QRIS. Yang ketiga adalah rekapitulasi penjualan untuk penjual. Website ini kami desain minimalis dan elegan serta responsif di berbagai perangkat. Selanjutnya, kami uraikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem kami. Beberapa kebutuhan fungsional utama meliputi registrasi khusus untuk penjual dan login untuk kedua aktor. Yang kedua adalah CRUD produk oleh penjual. Yang ketiga, pencarian dan filter produk. Yang keempat, transaksi pembelian dengan bukti pembayaran QRIS. Dan yang terakhir adalah rekap penjual untuk penjual dan riwayat transaksi untuk pembeli. Selain fungsi utama, sistem ini juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang menunjang. Di antaranya adalah struktur kode yang rapi dan mudah dipelihara, konsistensi bahasa pada antarmuka, tampilan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Setelah menyusun kebutuhan, kami memodelkan interaksi antar pengguna untuk dan sistem melalui diagram use case. Use case diagram kami melibatkan dua aktor utama, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli melakukan registrasi, login untuk melihat produk, memesan produk, mengunggah bukti pembayaran, menerima invoice, dan melihat riwayat transaksi. Untuk penjual, di sini dapat mengelola produk, melihat pesanan, memverifikasi pembayaran, memperbarui status, dan melihat rekapan penjualan. Semua fitur ini memerlukan autentikasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah struktur basis data yang akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya yaitu desain basis data. Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam aplikasi Senscape. Pengguna terdiri dari dua tipe, yaitu pembeli dan penjual dengan peran dan atribut berbeda. Produk memiliki relasi ke kategori aroma, serta dikelola oleh penjual dan disimpan dalam keranjang pembeli. Proses pembelian menghasilkan data pesanan, pembayaran, dan resit. Struktur ini dirancang untuk mendukung fungsionalitas utama seperti pengelolaan produk, pemesanan, pembayaran, hingga rekap penjualan. Dari struktur data ini, kami lanjutkan ke visualisasi desain antarmuka. Dalam desain antarmuka, kami menggunakan aplikasi Figma untuk membuat wireframe kami. Desain utama dalam tab ini yaitu halaman login, halaman register, halaman home, halaman chart, selanjutnya halaman transaksi, halaman dashboard, selanjutnya halaman pesanan, dan halaman rekapitulasi. Selanjutnya, pada tahap implementasi. Di sini kami membuat tampilannya sedikit berbeda dengan desain antarmuka. Dikarenakan menurut kami warnanya terlalu mencolok serta tampilannya kurang menarik. Jadi di implementasi ini kami ada tampilan login, register,
home, chart, transaksi, dashboard, pesanan, serta rekapitulasi. Untuk logbook proyek kami, yaitu di tahap planning kami mengikuti kick-off PBL, memahami RTS dan panduan, menentukan tim, memilih judul proyek, dan membuat draft RPP. Untuk di planning yang tahap kedua, kami melakukan revisi RPP final, memperbaiki metode, menambah fitur rekap penjualan, dan menyempurnakan kebutuhan fungsional. Untuk di tahap analisis, kami membuat use case diagram, dan merancang wireframe dengan tim. Kami belajar mandiri terkait tiling CSS secara online, mulai dari instalasi dasar sampai kami membuat front-end dengan tiling CSS. Kami juga menghadapi beberapa kendala dalam menyelesaikan proyek, manajemen waktu yang kurang efektif, miskomunikasi dalam tim, dan perbedaan tingkat penguasaan teknologi. Untuk pembagian kerja tim, yaitu Putri Aulia membuat dan merevisi RPP, serta membuat wireframe implementasi dari pembeli. Untuk Irene Kristi membuat dan merevisi RPP, serta membuat wireframe implementasi dari penjual. Untuk Masito Anggina membuat RPP dan membuat wireframe implementasi dari pembeli. Untuk rencana tahap selanjutnya yang sudah kami jadwalkan, yaitu di minggu 8-11, kami akan melakukan implementasi back-end. Di minggu 12, kami akan melakukan pengujian fungsional dan integrasi. Di minggu 13, kami akan melakukan development. Dan minggu 14, kami akan membuat laporan, presentasi, dan luaran PBL lainnya. Sekian presentasi capaian proyek kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.